warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan memberikan kuliah berjudul bias dan perancu. Penelitian epidemiologi dilakukan untuk mendapatkan pengukuran yang akurat terhadap hubungan atau asosiasi antara suatu exposure atau pajanan dan sebuah outcome atau hasil. Walaupun parameter adalah karakteristik objektif pada suatu populasi yang diteliti, tapi parameter ini tidak mungkin diamati atau dikalkulasi secara langsung. Peneliti mengkalkulasi estimate yang tidak sempurna dari suatu dasar parameter pada data penelitian. Estimasi tersebut rentan terhadap random error dan systematic error. Seorang peneliti akan berusaha untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam penelitian dengan mempertimbangkan 3 hal utama saat menganalisis suatu data epidemiologi, yaitu bias, confounding, dan chance. Jenis estimasi error dalam penelitian ada random error dan systematic error. Error ini akan mempengaruhi validitas suatu studi. Random error mengarah pada ketidaktepatan hasil atau sifatnya unpredictable, sementara systematic error atau disebut juga dengan bias mengarah kepada ketidakakuratan hasil, sifatnya predictable. Random error adalah kesalahan estimasi yang terjadi secara random atau acak, lebih banyak disebabkan karena variasi sampling, besar sampling, dan karakteristik data tertentu atau varians. Ada 3 sumber utama random error: variasi biologis individu, kesalahan pengambilan sampel, kesalahan pengukuran atau measurement error. Systematic error atau bias dapat mengakibatkan hasil dari suatu penelitian tidak dipercaya atau mempengaruhi akurasi dari hasil penelitian. Akurasi ini tidak dipengaruhi jumlah sampel penelitian, sehingga bias di dalam penelitian tidak dapat dikurangi dengan menambahkan sampel dan tidak dapat diatasi dengan statistik. Ada 2 jenis systematic error. Yang pertama adalah selection bias, yang kedua adalah measurement atau classification bias. Selection bias adalah bias yang terjadi ketika terdapat perbedaan yang sistematis antara subjek yang diinklusikan di dalam studi dengan subjek yang dieksklusikan, atau ketika grup studi dan grup pembanding dipilih dengan cara yang tidak sesuai. Selection bias dalam studi deskriptif, seperti pada penilaian survei prevalensi, hasil dari sebuah survei untuk menilai prevalensi dapat menjadi salah atau tidak sesuai kenyataan apabila subjek yang menjadi sampel tidak mempresentasikan populasi yang lebih luas. Sumber dari selection bias dapat dari subjek atau partisipan di dalam sebuah survei, kemudian adanya respon rates yang rendah, kemudian ada yang disebut dengan the healthy worker effect, yaitu individu yang bekerja harus cukup sehat untuk melakukan pekerjaannya, sehingga apabila dilakukan penelitian yang membandingkan kelompok grup yang bekerja dengan populasi yang umum, maka akan mendapatkan grup pekerja secara keseluruhan yang akan lebih sehat. Kemudian sumber lain adalah loss to follow up atau adanya partisipan yang drop out dari pengamatan. Kemudian measurement atau misclassification atau information bias, ini definisinya adalah kesalahan sistematik berasal dari pengukuran yang tidak akurat dari subjek atau variabel penelitian. Dapat terjadi bila pengukuran individu atau klasifikasi penyakit atau pajanan tidak akurat atau tidak mengukur secara tepat apa yang seharusnya diukur. Jenis-jenis measurement atau misclassification atau information bias, yang pertama misalnya adalah recall bias. Recall bias ini adalah bias yang terjadi karena perbedaan akurasi antara kasus dan kontrol dalam mengingat dan melaporkan paparan atau perbedaan akurasi antara kelompok terpapar dan tidak terpapar dalam melaporkan peristiwa yang dialami. Kemudian ada interviewer bias, bias yang terjadi karena
Pewawancara mengumpulkan, mencatat, dan menginterpretasikan informasi tentang paparan atau subjek penyakit secara berbeda antara kasus dan kontrol atau berbeda antara terpapar dan tidak terpapar. Kemudian ada yang disebut dengan Cleverham effect atau Houghton effect atau obsequiousness bias, adalah bias yang terjadi karena subjek merubah respon agar sesuai dengan apa yang menyenangkan pewawancara. Pewawancara dapat mengirimkan petunjuk nonverbal untuk subjek studi sehingga mempengaruhi tanggapannya. Kemudian ada loss to follow up bias atau withdrawal bias. Bias yang terjadi jika subjek menjalani langkah yang berbeda setelah muncul dengan status penyakit. Kemudian ada diagnostic suspicion bias. Bias ini mengacu pada jenis bias yang terjadi saat kelompok terpapar menjalani pengawasan pemeriksaan diagnostik daripada kelompok yang tidak terekspos. Information bias ini merupakan distorsi dalam memperkirakan asosiasi antara faktor risiko dan penyakit yang dapat terjadi karena kesalahan pengukuran yang sistematik atau misklasifikasi dari subjek pada satu atau lebih variabel, baik faktor risiko maupun status penyakit. Misklasifikasi ini dapat terjadi secara non-diferensial maupun diferensial. Secara diferensial, misclassification terjadi ketika kemungkinan dari misklasifikasi dari paparan adalah berbeda antara pada individu dengan penyakit dan tanpa penyakit, atau kemungkinan untuk misklasifikasi penyakit antara kelompok paparan dengan tidak terpapar yang berbeda. Pada tabel ini diringkaskan bias yang dapat terjadi pada setiap jenis penelitian. Misalnya dari eksperimen dapat terjadi measurement information bias, dari cohort bisa non-response bias, loss to follow up, interviewer bias, case control bisa low response rate bias, kemudian recall bias, cross-sectional bisa Neyman bias, studi deskriptif bisa voluntary bias. Confounding adalah bias dalam estimasi efek pajanan atau faktor risiko terhadap kejadian penyakit yang ingin diteliti akibat lack of compatibility antara kelompok atau populasi terpajan dan kelompok yang tidak terpajan. Kerancuan ini juga dapat dipahami sebagai suatu situasi ketika efek faktor risiko eksternal lainnya bercampur dengan efek dari pajanan faktor risiko utama sehingga menimbulkan distorsi asosiasi antara pajanan yang utama dan penyakit yang diteliti. Confounders atau faktor confounding memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berasosiasi dengan exposure, variabel yang sebagai confounder berasosiasi dengan exposure merupakan faktor risiko yang independen pada outcome, dan confounders bukan variabel intermediate dalam jalur sebab akibat antara pajanan yang utama dengan outcome. Sumber dari confounding ini dapat berasal dari karakteristik subjek, karakteristik exposure, atau dari seleksi sampel. Strategi pengendaliannya ini dapat dilakukan pada tahap desain, dapat juga pada tahap analisis. Sehingga harus dilakukan pengendalian karena dapat menyebabkan penarikan kesimpulan yang salah. Pada tahap desain dapat dilakukan randomisasi atau desain eksperimen, yaitu mendistribusikan secara acak variabel luar yang mungkin menyebabkan kerancuan, kemudian restriksi atau cross-section dengan cara membatasi penelitian hanya pada populasi tertentu, menentukan kriteria inklusi dan eksklusi, kemudian matching atau mengkontrol variabel confounding dengan cara memilih subjek penelitian sedemikian rupa sehingga yakin bahwa potensial confounding variabel tersebut secara merata pada kedua kelompok yang dibandingkan. Faktor yang bias terakhir yang disebut dengan chance adalah
kebisingan acak atau random noise dalam eksperimen diberi nama dengan nama yang berbeda, misalnya experimental error, biological variation, atau chance, kesalahan yang bersifat random pada studi. Chance disebut juga sebagai random error yang merupakan bagian dari penelitian yang tidak dapat diprediksi. Chance tersebut merupakan suatu variabilitas dalam pemilihan sampel. Demikian kuliah saya pada hari ini. Saya tutup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.